Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisis larutan. Adapun 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai jenis larutan, yang kedua proses pelarutan, ketiga mengenai satuan konsentrasi, keempat pengaruh suhu terhadap kelarutan, kelima pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas, dan sifat-sifat koligatif. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai larutan. Apa itu larutan? Larutan ialah campuran homogen dari dua zat atau lebih, di mana dua zat atau lebih yang dimaksud terdiri dari solut atau zat terlarut, di mana solut atau zat terlarut adalah zat yang ada dalam jumlah yang lebih sedikit. Sedangkan ada istilah yang lain yaitu solvent atau pelarut, adalah zat yang ada dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi, solut itu zat yang terlarut, sedangkan pelarut atau yang dikenal dengan nama solvent ini merupakan zat yang jumlahnya pasti lebih banyak. Larutan ini sebenarnya bukan hanya berupa cairan yang seperti kita tahu, tetapi larutan yang dimaksud di sini ada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Jika zat larut tersebut dalam bentuk gas dan pelarutnya juga gas, maka wujud yang dihasilkan adalah gas. Contohnya udara yang kita hirup sehari-hari. Jika zat larutnya adalah gas dan pelarutnya adalah cairan, maka wujud larutan yang dihasilkan adalah cairan. Contohnya adalah karbon dioksida yang berada dalam air. Jika zat larutnya adalah gas dan pelarutnya adalah padatan, maka wujud larutan yang dihasilkan adalah padatan. Contohnya adalah gas hidrogen dalam palladium. Jika zat yang terlarut merupakan cairan dan pelarutnya cairan, tentu wujud yang larutan yang dihasilkan adalah cairan. Contohnya etanol dalam air. Jika zat terlarut adalah padatan dan pelarutnya adalah cairan, maka wujud larutan yang dihasilkan adalah cairan. Contohnya adalah NaCl dalam air. Jika zat yang terlarut adalah padatan dan pelarutnya adalah padatan, tentu wujud larutan yang dihasilkan adalah padatan. Contohnya logam kuningan yang terdiri dari cuprum dan zinc, dan solder yaitu Sn dan Pb. Ya, ini merupakan contoh-contoh jenis larutan yang selama ini kita anggap bahwa larutan itu hanya cairan di dalam cairan. Oke, larutan jenuh. Larutan mengandung jumlah maksimum. Jadi kalau sudah namanya jenuh, berarti jumlahnya maksimum. Zat terlarut di dalam pelarut pada suhu tertentu. Jadi tadi kalau kita udah belajar bahwa zat terlarut itu kan jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Tetapi pada keadaan jenuh, jumlah zat terlarutnya ini sudah dalam jumlah yang maksimum. Ada juga namanya larutan tak jenuh. Kalau tak jenuh berarti kita bisa membayangkan bahwa larutan yang mengandung zat larut lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuannya untuk melarutkan. Tentu lebih sedikit ya tak jenuh. Ada juga namanya lewat jenuh, berarti di sini larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan yang terdapat di dalam larutan jenuh. Jadi larutan lewat jenuh ini di atas lagi dari larutan jenuh. Kristal terbentuk cepat ketika kristal dimasukkan ke dalam larutan lewat jenuh natrium asetat. Nah, ini contohnya ada sebuah kristal, dia sebuah gambaran bagaimana kristal itu akan terbentuk lebih cepat jika dia dimasukkan ke larutan lewat jenuh natrium asetat. Ya, jadi ini kristal ada suatu zat dimasukkan dan membentuk kristal, tetapi akan lebih cepat kalau misalnya larutan natrium asetat ini dalam keadaan lewat jenuh. Yang kedua, kita akan membahas proses pelarutan. 3 jenis interaksi pada proses pelarutan yaitu interaksi zat terlarut dengan zat larut, interaksi pelarut dengan zat larut, ya, di mana di sini interaksi zat larut juga dengan terlarut, interaksi pelarut dengan zat terlarut. Proses pelarutan ini kita pandang dari sudut molekul, di mana di sini solvent, ya solvent. Oke, kita buka dulu. Ada yang namanya solvent. Solvent ini tadi dikatakan bahwa solvent ini pelarut, sedangkan solut ini zat terlarut. Jadi baik solvent maupun solut ini dia akan terurai dengan adanya perubahan energi di sini. Nah, ketika bercampur maka akan terbentuk larutan seperti ini ya. Jadi tidak berarti sisi ini merupakan
solvent gitu ya, tercampur. Kita bisa lihat di sini warna abu-abu dan warna merah di sini bergabung menjadi satu. Nah, di mana dalam proses ini ada gabungan dari energi dari solvent, solut, dan juga pada akhirnya adalah perubahan ketika mereka menjadi larutan. Like dissolves like. Nah, ini merupakan salah satu prinsip yang harus Anda semua ketahui selama Anda berada di dunia farmasi, bahwa like dissolves like, atau yang artinya yang sejenis melarutkan yang sejenis. Nah, ini Anda harus tahu. Maksudnya apa yang sejenis melarutkan sejenis? Bahwa dua zat dengan jenis dan besar gaya antramolekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Nah, kita sudah mempelajari mengenai gaya antarmolekul pada pertemuan sebelumnya. Jadi, ketika ada dua zat, dia mempunyai dua gaya antarmolekul yang sama, maka dia cenderung saling melarutkan. Contohnya, ketika kita sudah mempelajari molekul nonpolar, ya, molekul monopolar, dia akan tentu mudah larut pada pelarut nonpolar dengan gaya dispersi. Nah, molekul polar sendiri larut dalam molekul polar dengan membentuk ikatan hidrogen. Contohnya di sini kloroform dalam C6H6 ya, dalam heksana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa senyawa ini kan merupakan senyawa nonpolar. Jadi dia akan mudah larut dengan nonpolar. Terus juga pelarut polar seperti etanol di sini akan mudah larut dalam air karena air merupakan pelarut yang polar. Senyawa ionik dalam hal ini NaCl, dia lebih mudah larut dalam pelarut polar, yaitu NaCl dalam H2O atau NH3. Nah, kita akan mempelajari mengenai satuan konsentrasi. Konsentrasi itu tidak sama dengan fokus ya. Jadi dalam kimia konsentrasi itu berbeda. Konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut yang ada dalam sejumlah tertentu larutan. Jadi banyaknya zat terlarut yang ada dalam sejumlah tertentu larutan. Ada yang namanya persen berdasar massa, di mana konsentrasi dalam hal ini persen berdasar massa adalah massa zat terlarut dibanding dengan massa zat terlarut ditambah massa pelarut dikali 100%. Nah, ketika digabung bahwa massa zat terlarut ini ditambah massa pelarut ini sama dengan massa larutan. Jadi persen massa sama dengan massa zat terlarut dibanding massa larutan dikali 100%. Ada juga jenis satuan konsentrasi yang lainnya itu fraksi mol. Fraksi mol itu adalah mol A dibanding dengan jumlah mol seluruh komponen. Mol A dibanding dengan jumlah mol seluruh komponen. Ada juga istilah yang perlu Anda ketahui yaitu molaritas. Molaritas adalah mol zat terlarut dibanding liter larutan. Jadi mol dibanding dengan volume dalam satuan liter. Jadi Anda harus ingat ya bahwa ketika kita berbicara mengenai molaritas, maka satuan yang digunakan itu bukan lagi mililiter. Kalaupun nanti di sekolah ada soalnya dalam satuan mililiter, maka Anda harus mengkonversi menjadi liter. Ada juga istilah molalitas ya, tentu beda. Nah, molalitas itu molaritas M-nya besar, kalau molalitas M-nya kecil. Dan rumusnya pun berbeda. Kalau molalitas itu dia mol zat terlarut dibanding dengan massa pelarut dalam kilogram ya. Massa pelarut di dalam kilogram. Nah, ini dalam satu jadi berbeda. Kalau molaritas itu dia larutan, sedangkan kalau molaritas itu adalah pelarut ya. Beda. Ini dua hal yang berbeda dan yang tidak bisa kita samakan. Kita masuk ke contoh. Hitunglah molalitas larutan asam sulfat yang mengandung 24,4 gram asam sulfat dalam 198 gram air. Massa molar asam sulfat ialah 98,08 gram. Nah, dari sini kita harus melihat kembali kepada rumus dari molalitas. Nah, kita nanti akan kita baca ini, tapi kita lihat dulu rumusnya. Rumus dari molalitas adalah mol zat terlarut dibanding dengan massa pelarut. Nah, Anda sekalian sudah mempelajari tentang perhitungan mol pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana mol ini merupakan rumus dari gram per mr. Gramnya di sini sudah diketahui 24,4 gram, sedangkan mr-nya adalah 98,08. Berarti 24,4 gram dibagi 98,6
1,08. Nah, itu adalah mol zat larutnya. Nah, massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya di sini adalah 198 gram air. Berarti 24 per 98,08 kita bagi lagi dengan 198. Maka hasilnya adalah 1,26 mol H2SO4 per kilogram H2O. Hasilnya adalah 1,26 molar. Molal maksud saya. Nah, silakan Anda coba berapa molaritas larutan yang mengandung 7,78 gram urea dalam 203 gram air. Maka Anda harus pertama kali menentukan massa molar dari urea itu sendiri ya. Jika Anda sudah bisa mengetahui massa molar dari urea, maka akan Anda bisa mengetahui molaritas dari larutan tersebut. Nah, ada perbanding yang harus kita tahu tentang perbandingan satuan-satuan konsentrasi. Nah, apa itu keuntungan molaritas? Molaritas itu lebih mudah untuk mengukur volume larutan dibanding dengan menimbang pelarut. Ya, kalau molaritas tadi kan satuannya adalah mol per volume larutan, maka lebih mudah. Terus di lain hal, keuntungan molaritas itu adalah ini tadi molaritas ya. Sekarang kalau molaritas dia tidak bergantung pada suhu. Karena molaritas bergantung pada volume larutan, di mana volume larutan ini meningkat dengan meningkatnya suhu. Sedangkan molaritas ini tidak bergantung pada suhu. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu pengaruh suhu terhadap larutan. Kalau tadi kita udah belajar tentang definisi larutan, kita sudah mempelajari tentang satuan-satuan konsentrasi, kita akan mempelajari lagi apa pengaruh suhu terhadap larutan. Jadi, kalau kita lihat dalam grafik ini, bahwa kelarutan itu meningkat dengan meningkatnya suhu. Jadi, semakin tinggi suhu yang dihasilkan, maka pada beberapa senyawa itu terjadi peningkatan kelarutan. Jadi kalau kita kelarutan itu kita bisa lihat di sini angkanya 0 sampai 250, 0 sampai 100. Makin tinggi suhunya maka cenderung grafiknya itu adalah semakin meningkat. Tapi ada juga beberapa larutan yang warnanya biru ini. Jadi kalau warnanya di sini dikasih warna biru gitu ya, warna yang ada tanda panah biru maksud saya, maka dia cenderung akan semakin menurun. Contohnya di sini ya, kalau untuk yang meningkat kita ada tanda-tanda merah ini, KNO3, NaNO3, NABR, KBR itu akan meningkat. Sedangkan pada senyawa Na2SO4, pada Ce2SO43, dia justru kelarutannya menurun dengan meningkatnya suhu. Jadi jangan selalu menganggap bahwa semakin tinggi suhu maka dia mudah larut gitu ya. Contoh kayak kita air gula, terus kita masukkan ke dalam air biasa saja, gula pasir kita masukkan ke air biasa saja. Tentu kalau kita nggak aduk, tentu nggak larut. Tapi kalau misalnya gula pasir kita masukkan ke daerah yang panas, tentu ada beberapa gula pasir yang larut. Nah, jadi tidak selalu bahwa ketika meningkatnya suhu maka kelarutan juga akan meningkat. Nah, kelarutan gas oksigen. Jadi kalau kita bilang kelarutan sekarang juga jangan persepsinya cuma larutan yang cair ya, tapi sudah kelarutan yang bentuknya adalah gas ya, gas oksigen dalam air yang bergantung pada suhu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kelarutan itu justru menurun jika suhu meningkat. Jadi berbeda dengan tadi yang cairan. Jadi kalau pada air ini dia semakin meningkatnya suhu maka kelarutannya itu juga gas oksigen dalam air itu akan menurun. Kalau tadi kita udah belajar kelarutan pengaruh suhu, sekarang kita akan mempelajari pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas. Kelarutan gas dalam cairan itu berbanding lurus dengan tekanan gas, yaitu hukum Henry. Di mana rumus hukum Henry ini yaitu C sama dengan K dikali P, di mana C itu adalah konsentrasi molar ya, tetap ada ya, baik cairan maupun gas itu ada namanya molar ya, konsentrasi molar gas yang terlarut dengan satuan M besar, P tekanan gas dalam larutan, dan K adalah konstanta yang bergantung hanya pada suhu, dalam hal ini mol liter kali ATM. Nah, di sini kelarutan gas dalam cairan itu berbanding lurus dengan tekanan gas. Jadi di sini pada keadaan dia di luar cairan ya, ini tekanannya tuh rendah. Tekanannya kita keluarkan dulu semuanya. Nah, pada keadaan seperti ini, kelarutan gasnya cukup banyak ya. Nah, dibanding dengan yang sebelah sini. Kalau kita lihat sini, molekul yang lebih banyak yang mana ya? Kiri atau kanan? Ya tentu yang paling banyak kanan ya. Lihat di sini molekul-molekulnya lebih banyak. Nah, di sini konsentrasi molarnya tuh tentu besar karena di sini C di sini berbanding lurus dengan K, berbanding lurus dengan P. C di sini konsentrasi molar gas yang terlarut.
Jadi dalam tabung ini kita bisa lihat jumlah molekulnya sangat banyak, berarti molar gasnya juga semakin tinggi. Nah, dengan demikian tekanannya semakin tinggi juga ya. Nah, pada yang sebelah kiri ini warna biru, kita bisa lihat jumlah molnya itu sedikit, berarti konsentrasi molar gas yang terlarut juga rendah dan tekanan yang dihasilkan juga rendah. Berarti dalam hal ini kelarutan gas dalam cairan tentu berbanding lurus dengan tekanan gasnya. Semakin banyak zat terlarut gas yang terlarut di dalam cairan tersebut, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat koligatif yang tentu sangat berkaitan erat dengan kelarutan. Nah, apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif pada larutan non-elektrolit. Nah, yang pertama, kita harus mempelajari dulu tentang sifat koligatif. Jadi, sifat koligatif itu adalah sifat penting dalam larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Saya ulangi, bahwa sifat koligatif ini bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenisnya. Jadi, bergantung sama banyaknya, bukan pada jenis partikelnya. Nah, ada istilah yang sebenarnya materi ini sudah pernah Anda dapat sekalian ya waktu mengikuti jenjang SMA. Nah, yang pertama adalah sifat yang kita harus tahu adalah penurunan tekanan uap, di mana rumus dari penurunan tekanan uap ini adalah P1 sama dengan X1 dikali P10, di mana P10 ini tekanan uap pelarut murni, sedangkan X1 ini fraksi mol pelarut dalam larutan. Fraksi mol tadi merupakan bagian dari satuan konsentrasi. Ini merupakan hukum dari hukum Raoult. Jadi jika dalam larutan hanya mengandung satu zat larut, X1 sama dengan 1 dikurang X2. Nah, P10 dikurang P1 sama dengan delta P, ya. P10 dikurang P1 sama dengan delta P, sama dengan X2 dikali P10. Nah, artinya di sini bahwa untuk kita mengetahui delta P itu sendiri, perbedaan tekanan uap itu sendiri, maka kita harus mengurangi tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap yang ada pada soal tersebut, ya. Nah, ada juga namanya kita harus mengetahui fraksi mol pelarut dalam larutan sama dengan 1 dikurang X2. Nah, X2 sendiri adalah fraksi mol yang zat terlarut. Ada juga namanya kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih itu bagaimana kalau kita udah mempelajari pertemuan sebelumnya bahwa titik didih itu kan ketika terjadi pada sebuah tekanan lebih dari tekanan di luarnya. Nah, di sini kita mempelajari titik didihnya di sini adalah misal di sini ada titik didih air. Ketika titik didih air itu melebihi titik didih dari larutan itu sendiri, maka itu kita bisa menghitung kenaikan titik didihnya. Nah, jadi rumus dari kenaikan titik didih itu adalah delta TD, kenaikan namanya juga kalau kenaikan, penurunan itu selalu delta. Delta TD, delta titik didih sama dengan KD dikali M. KD itu adalah konstanta kenaikan titik didih molal yang biasa diketahui di soal dan juga dikali dengan molalitas. Jadi berbeda ya, jika Anda tadi lihat untuk penurunan tekanan uap, dia menggunakan rumus dari fraksi mol pelarut dalam larutan. Sedangkan untuk kenaikan titik didih delta TD tadi itu menggunakan rumus molalitas, yaitu delta TD sama dengan KD dikali M. Nah, kalau tadi kenaikan titik didih, maka sekarang kita akan mempelajari tentang penurunan titik beku. Nah, untuk penurunan titik beku itu sendiri, jadi kalau ketika sebuah fase itu lebih rendah lagi dari titik beku dari air, maka itu sudah terjadi penurunan titik beku, ya. Penurunan titik beku di sini rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. KB di sini adalah konstanta penurunan titik beku molal dan M adalah molalitas. Jadi untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, Anda harus paham bahwa menggunakan satuan molalitas. Nah, ini contoh konstanta kenaikan titik didih dan molar dan konstanta penurunan titik beku untuk beberapa cairan yang umum. Jadi, secara normal bahwa pelarut air itu adalah titik beku normalnya 0 yang kita tahu, KB-nya 1,86 dan titik didihnya adalah 100. Untuk beberapa senyawa tentu berbeda ya. Nah, semua yang ada pada tabel ini diukur pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini nanti istilahnya ini adalah konstanta atau baku dari titik didih beberapa senyawa yang ada. Nah, sekarang coba Anda hitunglah titik beku larutan yang mengandung 478 gram
etilen glikol yang merupakan sebuah anti beku dalam 3.202 gram air. Nah, massa molar dari etilena glikol itu adalah 62,01 gram. Jadi ini kita melakukan perhitungan dari titik beku ya, penurunan titik beku. Berarti rumusnya delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, delta TB sama dengan KB dikali M. Kita udah lihat tadi, ini merupakan senyawanya air. Kalau kita lihat di tabel tadi, KB air itu 1,86. Nah, kita harus itu pertama kali apa? Molnya, molalitasnya ya. Molalitasnya sama dengan mol zat terlarut dibanding dengan massa pelarut. Mol zat terlarut di sini adalah sebesar 478 gram ya. Karena kita mol sama dengan gram per mr ya. Nah, gramnya di sini 478 gram. Sedangkan mr-nya adalah 62,01. Jadi 478 kita bagi 62,01. Dibanding dengan massa pelarutnya yaitu airnya 3.200 gram air, berarti kita convert ke kilogram. Jadi 3,202 kilogram pelarut. Hasilnya adalah 2,41 molar. Delta TB sama dengan KB dikali M. Berarti KB-nya di sini adalah 1,86 dikali 2,41. Hasilnya adalah 4,48 derajat Celcius. Jadi untuk perhitungan ini kita harus menggunakan satuannya nanti adalah derajat Celcius. Nah, jika kita bandingkan ya dengan penurunannya tadi, ini baru delta TB-nya. Nah, titik bekunya sendiri, karena pertanyaan di sini bukan delta TB, tetapi hitunglah titik beku larutannya, maka kita membandingkan dengan menghitung dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan TB pelarut murni dikurang TB pada TB yang kita cari ya. TB sama dengan titik beku pada pelarut murni dikurang delta TB-nya. Berarti yang tadi pelarut murninya air ya, air itu 0 derajat dikurang 4,48. Hasilnya min 4,4 derajat Celcius. Ini adalah titik beku larutan yang kita cari dari etilen glikol. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilahnya tekanan osmotik. Tekanan osmotik berarti kita harus mengerti lebih dahulu apa itu osmosis. Osmosis adalah gerakan bersih molekul pelarut melewati membran semi permeabel dari pelarut murni atau dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi ada istilahnya dilusi, ada istilahnya osmosis. Nah, kalau osmosis sendiri itu dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi encer ke pekat ya. Ini ada membran semi permeabel di antara dua larutan tersebut. Apa itu membran semi permeabel? Adalah membran yang memungkinkan molekul pelarut melewatinya tetapi menghalangi lewatnya molekul zat larut. Jadi, jika ada membran seperti ini, maka yang bisa mengalami osmosis di sini bukanlah zat larut itu sendiri, tetapi adalah molekul pelarutnya. Jadi, Anda harus mengingat bahwa ketika ada gerakan osmosis, maka yang melewati membran semipermeabel ini bukanlah zat larutnya, tetapi adalah molekul pelarutnya ya. Sehingga perpindahan di sini dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, dalam hal ini tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan pergerakan dari larutan yang encer tadi ke larutan pekat. Nah, jadi sifatnya tadi di sini tekanan osmosis itu dia adalah tekanan yang melawan ya, tekanan yang melawan yang berusaha untuk menghentikan osmosis tadi. Jadi kalau kita lihat di sini yang berpindah di sini adalah solut. Solut itu tadi pelarut ya. Solut maksud saya yang berpindah ibaratnya di sini ya, yang berpindah itu adalah solvennya, pelarutnya tadi. Kalau solut kan tadi yang terlarut ya. Jadi yang berpindah ini warna hijau ya, bukan warna merah. Ini tekanan osmotiknya bahwa pada konsentrasi pekat dia lebih tinggi ya. Dia perpindahan dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Oke. Nah, contohnya di sini air murni dan larutan. Tentu ini ada perbedaan tekanannya, perbedaan tekanan osmosisnya. Sering berjalannya waktu gitu ya, dengan adanya seiring berjalannya waktu, maka akan terjadi
perubahan tekanan osmotik dengan rumus Pi sama dengan MRT. Di mana MRT itu adalah M-nya adalah huruf yang di sini M-nya besar ya, berarti molaritas larutan, R-nya adalah konstanta gas, dan T adalah dalam suhu. Ya, suhunya di sini bukan dalam Celcius tapi dalam Kelvin. Nah, contohnya di sini sebuah sel, ada yang dalam di sini kita lihat larutan isotonik. Kalau larutan isotonik berarti molekul air sama molekul solutnya di sini ya, solutnya berarti air ini sebagai pelarutnya, solut ini sebagai yang zat terlarutnya. Di sini jumlahnya sama ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa larutannya isotonik berarti osmosisnya itu sama. Tapi pada isotonik kita bisa melihat ya, kita bisa lihat isotonik. Nah, isotonik bahwa di luar sel itu sendiri, di luar sel itu jumlahnya itu lebih rendah ya. Kalau itu namanya hipotonik ya, jumlah molekul yang ada itu lebih rendah, lebih banyak itu di dalam sel. Nah, kalau hipertonik itu jadi larutan hipotonik ini justru mendorong sel itu yang di luar itu untuk masuk ke dalam gitu ya, untuk masuk ke dalam, masuk keluar kayak gini. Nah, tapi jumlahnya kita bisa lihat perbandingan jumlahnya. Yang lebih banyak adalah yang di luar sel. Sedangkan kalau hipertonik itu lebih banyak itu yang mana? Ya, tentu yang lebih banyak itu adalah yang di mana? Coba Anda nanti pelajari. Di mana nih? Yang mana paling banyak? Kalau kita lihat dari gambarnya, antara larutan isotonik, hipertonik, coba Anda lihat, sekali lagi lihat mana yang lebih banyak. Dan apa sebenarnya cara membedakan larutan hipertonik dan larutan isotonik. Nah, jadi Anda lihat ya, jadi kalau larutan hipertonik di sini, kita membandingkannya adalah bahwa larutan hipertonik ini larutan dengan konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi. Jadi zat terlarutnya di sini kan yang warna abu-abu ya. Jadi warna abu-abu di sini punya konsentrasi lebih tinggi sehingga ya artinya di sini punya tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada yang lain, sehingga air di sini bergerak keluar sel. Ya, air di sini bergerak keluar sel. Nah, itu adalah larutan hipertonik. Nah, berbeda dengan larutan hipotonik. Nah, kalau larutan hipotonik itu dia konsentrasinya terlarutnya itu lebih rendah. Ya, berarti solutnya ini yang warna abu-abu ini lebih rendah, sehingga dia kecenderungannya adalah air itu bergerak ke dalam sel ya. Jadi kecenderungannya air itu bergerak ke dalam sel. Sedangkan kalau hipertonik itu kecenderungannya air itu bergerak keluar sel. Jadi ini gambaran. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dari 3 perbandingan ini, larutan isotonik itu tekanan osmosisnya sama luar dan dalam sel. Kalau hipotonik itu tekanan osmotiknya lebih rendah. Kalau hipertonik itu tekanan osmotiknya yang lebih tinggi. Karena apa? Karena konsentrasi zat terlarutnya itu, yaitu yang solut ini lebih tinggi, sehingga dia terjadi pergerakan ke luar sel. Nah, kita mempelajari lebih lanjut mengenai sifat koligatif. Jadi sifat koligatif adalah sifat yang bergantung hanya pada jumlah partikel zat larut dan bukan pada jenis zat larut. Kita sudah mempelajari tentang penurunan tekanan uap dengan rumus P1 sama dengan X1 P01. Ada juga peningkatan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Penurunan titik beku delta TF ya sama dengan KF dikali M, dan tekanan osmotik yaitu Pi sama dengan MRT. Ini merupakan sifat koligatif pada larutan non-elektrolit. Nah, kalau pada larutan elektrolit sendiri kita tergantung pada jumlah ionnya yang ada. Nah, contoh di sini 0,1 molalitas larutan NaCl maka terdiri dari 0,1 molalitas ion Na+ dan 0,1 molalitas ion Cl-. Nah, untuk 0,1 molalitas larutan NaCl ini jika ada dalam 0,2 molalitas ion dalam larutan, maka ada namanya faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff itu adalah jumlah partikel sebenarnya dalam larutan setelah penguraian dibanding jumlah satuan rumus yang semua terlarut dalam larutan. Jadi
Kalau kita misalnya faktor Van Hoff ini pada larutan non elektrolit tadi yang kita hitung tadi itu 1, tapi pada NaCl ini ada 2 ya, dimana di sini rumusnya adalah yang tadi saya sudah sampaikan, jumlah partikel sebenarnya dalam larutan setelah penguraian dibanding jumlah satuan rumus yang semula terlarut dalam larutan. Nah, karena apa? Karena sifat koligatif ini dia bergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Jadi ini ada faktor Van Hoff. Jadi kalau untuk elektrolit kita harus mengetahui faktor Van Hoff-nya. Dan biasanya sih diketahui ya faktor Van Hoff ya ini berapa. Jadi kita tinggal mengalihkan rumus yang tadi itu pada rumus kenaikan titik didih delta TB sama dengan IKB dikali M, faktor penurunan titik beku delta TF sama dengan faktor Van Hoff dikali KF dikali M, tekanan osmotik juga begitu, Pi sama dengan faktor Van Hoff dikali M dikali molaritas dikali R dikali T. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai larutan, kiranya bisa menolong Anda semua untuk mempelajari materi ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.